Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Loli Feryadin dengan NIM 236500063. Di sini saya akan menjelaskan tugas mata kuliah Sistem Informasi Geografis. Adapun tugasnya yaitu mencari artikel di internet tentang data spesial dan data non spesial tersebut. Setelah itu kami membuat penjelasan singkatnya. Di sini saya sudah membuat dan sudah mencari artikelnya. Langsung saja kita masuk pada pembahasannya. Artikel tentang data spesial dan data non spesial. Pertama, pengertian data spesial dan data non spesial. Data spesial adalah data yang berkaitan dengan lokasi atau ruang geografis di permukaan bumi. Data ini mencakup informasi seperti koordinat geografis, bentuk, dan posisi objek, serta representasi fisik seperti titik, garis, atau area. Contoh data spesial antara lain peta lokasi sekolah, sungai, jalan, batas wilayah, dan sebagainya. Data spesial ini biasanya digunakan dalam sistem informasi geografis untuk menggambarkan dan menganalisis fenomena yang berhubungan dengan lokasi. Yang kedua, selanjutnya data non spesial atau data atribut. Ini adalah data yang memberikan informasi deskriptif tentang objek-objek yang dipetakan dalam data spesial. Data ini tidak memiliki referensi geografis langsung. Dia melainkan berfungsi sebagai penjelas atau pelengkap dari data spesial. Contohnya adalah nama jalan, jumlah penduduk, jenis tanah, luas bangunan, atau tingkat pendidikan di suatu wilayah. Data non spesial ini biasanya disimpan dalam bentuk tabel atau database yang terhubung dengan data spesial melalui kunci unik seperti ID objek. Selanjutnya, penjelasan mengenai perbedaan data spesial dan data non spesial. Dari segi aspek menggambarkan, data spesial dia lokasi, bentuk, dan posisi objek di peta, sedangkan data non spesial dia karakteristik atau deskripsi objek. Dari aspek bentuk data spesial dia titik, garis, dan poligon dan raster. Sedangkan data non spesial dia teks, angka, tabel. Dari aspek contoh, data spesial dia peta lokasi sekolah, sungai, jalan. Sedangkan data non spesial nama sekolah, jumlah siswa, jenis tanah. Dari aspek fungsi, data spesial dia menunjukkan di mana suatu objek berada. Sedangkan data non spesial dia menjelaskan apa yang ada di lokasi tersebut. Dari aspek keterkaitan, data spesial dia dihubungkan dengan data non spesial melalui ID, sedangkan data non spesial dia melengkapi data spesial untuk analisis. Selanjutnya penjelasan mengenai penyajian bentuk dalam data spesial. Data spesial dapat disajikan dalam bentuk data vektor dan data raster. Data vektor dia di dalamnya ada titik, di mana digunakan untuk merepresentasikan lokasi fisik seperti letak gedung, tiang listrik, atau sumur. Yang kedua, garis digunakan untuk menggambarkan elemen linear seperti jalan, sungai, atau jaringan pipa. Yang ketiga, poligon digunakan untuk mewakili area seperti batas administrasi, kawasan hutan, atau danau. Sedangkan data raster dia berbentuk grid atau piksel yang setiap pikselnya mewakili informasi tertentu seperti citra satelit atau peta elevasi. Data ini sering digunakan dalam analisis lingkungan dan pemetaan topografi. Selanjutnya penjelasan mengenai pengelolaan data non spesial dalam sistem informasi geografi. Pengelolaan data non spesial dalam sistem informasi geografi melibatkan beberapa langkah utama, yaitu pertama pengumpulan data, di mana data dikumpulkan dari berbagai sumber seperti survei lapangan, sensus, atau database yang sudah ada. Yang kedua, pengorganisian data. Data disusun dalam format tabel atau database untuk mempermudah akses dan analisis. Yang ketiga, integrasi dengan data spesial. Data non spesial dihubungkan dengan data spesial menggunakan atribut atau kunci tertentu.
Keempat, analisa data. Data dianalisis untuk mendapatkan informasi yang berguna bagi pengambilan keputusan. Yang kelima, penyajian data. Data ditampilkan dalam bentuk peta, tabel, atau laporan untuk memudahkan pemahaman. Penjelasan berikutnya itu contoh hubungan data spesial dan non spesial. Contoh pertamanya yaitu peta lokasi rumah sakit. Peta lokasi rumah sakit. Dia data spesial dapat dilengkapi dengan data non spesial seperti nama rumah sakit, jumlah dokter, kapasitas tempat tidur, dan jenis layanan yang tersedia. Contoh yang keduanya itu peta jalan. Dia data spesial di mana menjadi lebih informatif jika ditambahkan data non spesial seperti nama jalan, kondisi permukaan jalan, dan volume lalu lintas harian. Selanjutnya yaitu penjelasan contoh penerapan integrasi data spesial dan non spesial. Berikut adalah beberapa contoh penerapan integrasi dan data spesial dan non spesial. Yang pertama yaitu perencanaan tata ruang. Dalam perencanaan tata ruang, data spesial seperti peta pengguna lahan digabungkan dengan data non spesial seperti kepadatan penduduk atau status kepemilikan lahan untuk menentukan area yang cocok untuk pembangunan perumahan atau kawasan industri. Yang kedua, mitigasi bencana, di mana sistem informasi geografi digunakan untuk memetakan area rawan bencana dan mengintegrasikannya dengan data non spesial seperti jumlah penduduk atau lokasi fasilitas penting untuk merancang rencana evaluasi yang efektif. Yang ketiga yaitu pengelolaan sumber daya alam. Data spesial seperti lokasi hutan dan badan air digabungkan dengan data non spesial seperti tingkat degradasi lahan atau data keanekaragam hayati untuk mendukung konservasi dan pengelolaan lingkungan. Keempat, transportasi dan logistik. Peta jaringan jalan, dia data spesial dapat digabungkan dengan data non spesial seperti volume lalu lintas atau lokasi fasilitas logistik untuk optimis rute transportasi. Adapun sumber artikel dan referensi ini diambil dari beberapa, yaitu yang pertama yaitu artikel tentang perbedaan data spesial dan data non spesial. Dan alamatnya yang ini. Artikel ini membahas definisi, bentuk, dan perbedaan antara data spesial dan non spesial serta contoh penggunaannya dalam sistem informasi geografi. Yang kedua yaitu artikel contoh data spesial dan non spesial dalam sistem informasi geografis. Dan ini juga alamatnya. Di mana artikel ini memberikan contoh-contoh nyata penerapan data spesial dan non spesial dalam sistem informasi geografis. Yang ketiga, artikel memahami data spesial, dan ini juga alamatnya, di mana dia menjelaskan mendalam tentang data spesial, karakteristik dan pentingnya dalam analisis geografis. Artikel keempat yaitu dalam kegiatan sistem informasi geografi ada dua macam data yang dikelola, yaitu data spasial dan non spasial, dan ini juga alamatnya. Artikel ini membahas secara detail perbedaan fungsi dan contoh integrasi data spesial dan non spesial dalam sistem informasi geografis. Yang kelima yaitu jenis data sistem informasi geografi berbentuk kata angka atau tabel disebut data non spesial. Mengapa data ini penting? Dan ini alamatnya. Adapun di dalamnya penjelasan mengenai jenis fungsi dan contoh data non spesial serta kaitannya dengan data spesial dalam sistem informasi geografis. Selanjutnya itu kesimpulan, di mana data spesial dan data non spesial adalah dua komponen utama dalam sistem informasi geografis yang saling melengkapi. Data spesial memberikan informasi tentang lokasi dan bentuk objek, sedangkan data non spesial dia memberikan detail deskriptif yang memperkaya analisa dan pengambilan keputusan berbasis lokasi. Baik, mungkin itu saja penjelasan mengenai tugas pertama sistem informasi geografis. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.